Kita berdoa. Kami tahu ya Bapa, hanya anak-Mu Yesus Kristus yang dapat memberikan air kehidupan. Namun air kehidupan itu seringkali kami bandingkan dengan air-air yang lain yang belum tentu menyehatkan. Kami tidak mudah untuk menerimanya begitu saja. Namun kiranya kuat kuasa Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat menerimanya, menikmatinya, sehingga air kehidupan itu dapat memuaskan dahaga kami. Tuhan yang tolong hamba-Mu ketika menyampaikan sabda-Mu, biarlah seperti mata air yang bersumber dari Engkau sendiri, yang boleh menyegarkan kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada doa pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-8, ayat 18 sampai 22. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Simaklah dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, salah satu muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, yang mau mendengarkan Injil Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Injil yang kita baca diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Mengikut Yesus. Saudara-saudara, kalau ditanya mengikut Yesus itu gampang atau susah? Jawabnya jangan gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Kenapa kok Ancun ikut Yesus susah? Harus sejalan apa itu keinginan Tuhan. Harus sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, maksudnya Tuhan Yesusnya. Sebab kita sadar bahwa kita semua juga punya keinginan, punya ambisi tertentu. Saya kira benar. Ini tergantung mau ngikut Yesus atau mau ikut-ikutan. Kalau mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, pastilah
tidak mudah. Saya bayangkan ya, dengan kata pengikut. Pengikut ini bukan hanya sekedar follower seperti di media sosial, di IG, gitu. Lalu di Facebook, banyak yang ikutnya, followernya, friendnya, bukan hanya itu. Tapi saya bayangkan pada masa Tuhan Yesus melakukan karyanya secara fisik, ia banyak sekali diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Ayat yang kita baca ini, nanti sebelum peristiwa ini, berbondong-bondong orang ada di sekitar Yesus. Kira-kira kenapa? Ada banyak orang yang berbondong-bondong ngikutin Yesus. Belum pengikut, ngikutin dulu. Kira-kira kenapa? Apa, Cen? Penasaran. Seperti apa Yesus? Kayaknya kalau begitu bagus juga. Orang mau mendalami Yesus ini siapa sih? Orangnya bagaimana sih? Nanti aku akan mengikuti. Tapi kalau kita cermati dalam pasal 8 Matius ini, ada berapa kali tuh Yesus menyembuhkan orang? Dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kulit. Jarang ini dibahas. Orang yang sakit kulit mah biasa mungkin ya, gatal-gatal, kudis kurap. Lalu ada lagi, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah penyakit kulit, ini hamba seorang perwira. Lalu ada lagi, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Banyak sekali. Kagum dengan mukjizat Yesus. Mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi tidaklah mengherankan kalau orang banyak datang dan mau mengikutinya. Karena Yesus tampil memulihkan kelemahan manusia. Menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Kita tahu ya, dulu mungkin kita masih ingat ada seorang bocah yang ia menemukan batu ajaib. Siapa namanya? Sudah lupa. Ponari. Berbondong-bondong orang datang, berjubel-jubel, ingin dipulihkan, disembuhkan. Luar biasa. Saya bayangkan apa yang terjadi, berdesak-desakannya di sana. Oh, ketika waktu berjalan, hari terus berlangsung. Ya pun hari sekarang tampil biasa-biasa saja sebagai seorang pegawai, seorang karyawan. Yesus tampil di depan mereka dan nyata memulihkan, menyembuhkan. Ini membuat orang tertarik, membuat orang mau datang, rela meninggalkan apapun demi mukjizat itu. Banyak orang juga ya pada masa kini mengikuti Yesus agar menikmati mukjizatnya, agar menikmati pemulihannya, menikmati kesuksesannya,
menikmati segala hal yang baik yang menjadi ambisinya, yang menjadi keinginannya. Pertanyaannya, salah nggak sih kalau kita menikmati mujizat Yesus? Saya kira kalau pertanyaannya salah nggak menikmati mujizat Tuhan Yesus? Ya tidak salah-salah amat. Karena kita dalam batas-batas tertentu membutuhkannya untuk kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Tetapi menjadi salah, menjadi keliru kalau kita menjadikan mujizat itu tujuan dari hidup kita. Bukan menjadikan Yesus sebagai fokus kita melangkah. Sebab nanti ketika ada tawaran dari dunia ini, tawaran dari kuasa lain yang bisa menghadirkan mungkin lebih dari itu, kita akan beralih. Fokus kita akan melenceng. Saudara-saudara jangan kira bahwa kuasa gelap, kuasa setan itu tidak bisa menghadirkan hal-hal yang lebih dahsyat. Coba kita pikir kembali. Ingat lagi bagaimana tawaran iblis pada Yesus ketika Yesus dicobai. Luar biasa itu. Batu menjadi roti. Naik ke atas suruh terjun. Tidak apa-apa. Tawaran kuasa dunia diberikan. Kan kalau demi mujizat, demi itu, tawaran lain ada. Maka tidak mudah untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Karena kita yang namanya pengikut, sekali lagi tadi saya katakan bukan follower di media sosial, tapi kita harus bayangkan ini Yesus ada di depan. Anda dan saya pengikutnya ada di belakang. Namanya pengikut bukan ada di depan. Bukan pula di samping. Tapi kita ada di belakang. Ketika di belakang Anda dan saya akan melihat akan melihat Yesus. Akan mengikut dan berjalan di belakangnya. Apa yang diinjak Yesus itulah juga yang akan diinjak oleh kita. Apa yang diperagakan oleh Yesus itulah juga yang Yesus harapkan kita lakukan. Karena dia di depan memberikan contoh yang konkret, contoh yang nyata buat kita. Nah disitulah barangkali pertimbangan-pertimbangan yang demikianlah yang diajukan oleh Yesus bagi orang yang mau mengikutinya. Jadi Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang mudah, hal-hal yang bisa dilakukan dengan ajaib selalu. Ini sayangnya seringkali terjadi dan diberitakan oleh orang-orang yang memberitakan katanya Injil Tuhan Yesus. Selalu mengungkapkan kemudahan-kemudahan. Ikut Yesus bebas dari sakit penyakit. Ikut Yesus hidup sukses, kaya makmur. Rasanya Yesus tidak menjanjikan itu. Bahkan harus orang itu berpikir ulang ketika ada hati, keinginan untuk mengikut dia. Ini salah seorang yang mau mengikut Yesus disebutkan ada orang ahli Taurat. Mungkin orang Farisi. Guru, aku mau mengikut engkau. Kemanapun engkau pergi. Wah, dahsyat sekali
tekadnya. Jarang sekali ada orang mangga besar di sini mengatakan, aku mau mengikut Yesus, melayani Yesus bagaimanapun apapun yang terjadi. Orang ini kan menyampaikan katanya komitmennya itu. Namun Yesus suruh memikirnya kembali. Suruh berpikir ulang. Dia mengatakan rubah atau serigala punya liang. Artinya tempat dia tinggal. Burung punya sarang. Namun anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan dari Yesus untuk orang itu berpikir ulang kembali. Tidak semua yang mereka lihat, yang orang ini lihat itu akan menjadi kemudahan baginya ketika ia sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ada harga yang harus dibayar, ada komitmen yang terus-menerus harus dilakukan oleh orang itu. Dan sekali lagi ini tidak mudah. Lalu ada orang lain yang datang juga, yaitu yang menyampaikan niatnya. Tetapi dia mengatakan harus menguburkan ayahnya lebih dahulu. Apakah Yesus begitu kejam ya? Masa untuk menguburkan orang tuanya izin dulu sebentar itu tidak boleh? Bahkan jawabannya biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Menguburkan orang tua, menguburkan ayah adalah kewajiban. Bahkan kewajiban utama juga dalam kehidupan orang Yahudi. Karena inilah yang diatur dalam hukum Taurat. Pertama-tama relasi kepada manusia itu dimulai dari hormatilah ayah dan ibumu. Kalau dipanjangkan, hormatilah itu berarti merawatnya dengan baik. Sampai menguburkannya. Itulah tanda uhau. Orang atau seorang anak pada orang tua. Namun pada saat itu mungkinkah orang Yahudi yang diajarkan oleh Taurat, bahkan nanti dalam tafsirannya banyak lagi, mungkinkah orang-orang itu yang diajarkan untuk uhau, untuk baik, untuk merawat, bahkan menguburkan orang tuanya, pada saat itu papanya meninggal lalu masih ada di sekitar Yesus? Rasanya sih enggak mungkin. Mungkin yang dimaksudkannya adalah izinkanlah aku mengurusi orang tua, nanti kalau sudah meninggal lalu aku mau mengikut dia. Di sini Yesus mempertanyakan komitmen. Mengikut Yesus harus dengan totalitas. Menghormati orang tua, bahkan menguburkannya adalah kewajiban yang penting buat seorang anak. Tetapi ada lebih penting lagi, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus. Apakah ketika Anda dan saya fokus kepada Tuhan, lalu yang terjadi kita mengabaikan orang tua? Rasanya tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu bahkan bukan hanya sesama yang biasa saja, musuh sekalipun harus dikasih, apalagi ini orang tua. Ketika seseorang fokus kepada Yesus, dia mengikut Yesus dengan benar, tidak mungkin dia mengabaikan orang tuanya. Pasti akan merawatnya dengan baik, mengasihinya dengan setia. Sebab
lawan musuh harus dikasihi, apalagi ini orang tua. Nah, ini adalah semacam alasan saja, sepertinya begitu. Bukankah ada banyak orang yang mau mengikut Yesus adalah pengikut yang sambilan saja? Kalau aku punya waktu, kalau aku ada hal-hal yang senggang, kalau nanti dalam pelayanan ada yang sesuai dengan minat saya, ada yang sesuai dengan hobi saya, hobi ngumpul-ngumpul, hobi jalan-jalan, hobi ini dan itu, ya oke lah, saya mau ikut terlibat dalam yang namanya pelayanan itu. Oh, nanti kalau nggak suka ya bisa jadi Kristen part-time. Artinya Kristen yang sewaktu-waktu. Kristen yang seperti ini adalah Kristen yang hongnyam. Kristen yang berbahaya. Yang tanpa dia sadari perasaan dirinya mengikut Yesus menjadi orang Kristen. Perasaan dirinya itu pasti nanti ia akan menikmati kehidupan yang kekal. Padahal di sisi yang lain, Yesus pernah mengajarkan, jadilah pokok anggur yang benar, yang menempel terus, yang tidak pernah lepas dari pokok itu. Bayangkan, kalau ranting cabang pohon anggur itu lepas, jangankan sehari, sedetik, 2 detik lepas, susah tuh untuk disambung lagi. Yang terjadi apa? Kering dan mati. Banyak orang Kristen yang kering dan mati tapi tidak sadar. Jadi orang Kristen yang part-time itu berhati-hatilah. Bahwa lama-kelamaan Anda akan mengering, akan mati. Ikut Yesus itu adalah totalitas dalam hidup. Karena dengan mengikutnya Anda dan saya seperti diberi key master yang bisa membuka hal-hal yang lain, yang bisa mengasihi orang lain, yang bisa mewujudkan kasih Yesus kepada sesama, yang bisa menikmati damai sejahtera di hati ini, yang tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Marilah kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen yang benar. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh diingatkan kembali untuk mengikut Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan totalitas. Di sekitar kami ada banyak kepentingan-kepentingan yang harus kami urus. Tetapi Tuhan meminta buat kami untuk fokus kepada Kristus, untuk mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan disitulah kami akan menyadari segala perkara akan dapat kami tanggung. Bahkan segala sesuatunya akan ditambahkan ketika kami serius mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.